Ya, Hanifa dari Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pada hari ini diminta oleh Mbak Yani cuma bicara 15 menit, mudah-mudahan bisa. Ketika kita bicara tentang perempuan, ini adalah hal yang paling membahagiakan bagi saya karena pasti ada banyak masukan-masukan untuk perempuan, dan kita tahu bahwa isu-isu tentang perempuan tidak bisa dikerjakan oleh satu orang perempuan, tetapi oleh semuanya. Dan alhamdulillah kita tentu perlu mengetahui dan memahami perempuan yang mana yang akan kita berikan dukungan. Karenanya memang kami belajar dan mendengarkan juga dari berbagai perempuan yang berada di berbagai daerah, juga berinteraksi dekat dengan para perempuan hebat dalam hidup kami. Baik, tentu kita mendapatkan banyak cerita-cerita heroik dari para nenek kita, ibu kita, istri, anak, dan yang memiliki anak-anak perempuan, dan masing-masingnya punya pengalaman yang berbeda. Dan dalam kesempatan ini kami, Timnas Amin, akan mencoba untuk memahami hambatan yang dihadapi perempuan dan membentuk kebijakan dan affirmative action sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, dan mulai dari diskriminasi, kekerasan terhadap perempuan, dan kemiskinan. Boleh ditayangkan? Ini sebenarnya hanya untuk mempermudah saya, kalau tidak nanti saya bicaranya kemana-mana terlalu jauh. Para Yunda, Dinda, Kanda sekalian, kita tahu bahwa perempuan adalah pembawa peradaban. Kita tahu bahwa mereka telah berjuang, sebagaimana tadi Kanda sampaikan bahwa Laksamana Malahayati itu luar biasa. Beliau mendapat pendidikan khusus dalam Akademi Militer Turki Utsmani, sehingga bukan sekedar mengumpulkan, tapi memang karena beliau memiliki kompetensi yang luar biasa. Dan kita tahu bahwa ternyata di antara pahlawan nasional yang disahkan oleh negara ini hanya sekitar 15 dari 185 pahlawan laki-laki. Memang kita punya persoalan bahwa pencatatan tentang kontribusi perempuan ini sangat minim. Kita punya PR untuk mencatat kontribusi perjuangan perempuan yang sesungguhnya mereka adalah pilar dari tegaknya bangsa. Kami memberikan judul Indonesia Adil Makmur untuk semua, mendukung perempuan di setiap peran. Boleh dilanjut ke slide berikutnya dan berikutnya. Lanjut. Nah, Yunda, Kanda, dan Adinda, kita memahami bahwa 78 tahun kemerdekaan kita, masyarakat kita masih belum memiliki satu pemahaman yang utuh tentang bagaimana memberikan posisi kepada perempuan agar bisa mendapatkan kesetaraan dalam keseharian. Sebagai contoh misalnya, kita tahu bahwa angka kematian ibu kita masih sangat tinggi, 305 kematian ibu dari 100.000 melahirkan. Dan itu sangat tinggi jika dibandingkan dengan target SDGs kita yang 70 per 100.000 kelahiran. Dan kita juga tahu bahwa sebagaimana disebutkan tadi, korban kekerasan seksual kita disebutkan oleh Komnas Perempuan, setiap 2 jam 3 perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Kita juga sama-sama tahu bahwa ada ketidaksetaraan dalam dunia kerja. Kesenjangan upah dibandingkan dengan laki-laki pada posisi yang sama, sebagaimana tadi Mbak Yani sampaikan, selisihnya 30%. Dan kita tahu bahwa tidak semua perempuan mudah untuk bisa mengakses pekerjaan yang layak, sehingga mereka lebih banyak untuk memilih bermigrasi baik di dalam negeri maupun ke luar negeri, dan sebagian besarnya bekerja di sektor informal. Juga ketidaksetaraan dalam partisipasi politik. Meskipun kita punya afirmasi kuota caleg perempuan 30%, mudah-mudahan memahami bahwa di undang-undang pemilu kita afirmasinya 30% untuk caleg, belum untuk anggota parlemen. Jadi ini memang proses yang masih panjang yang harus kita perjuangkan bersama-sama, dan terima kasih kemarin masyarakat sipil sudah memberikan pengingatan kepada KPU, peraturan KPU-nya untuk segera diperbaiki, dan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permintaan itu, dan jadi bagian pengingat bagi kita ternyata konsistensi kita memang masih dituntut untuk terus dilakukan bersama-sama. Boleh dilanjut? Kita juga melihat ada beberapa pilar, ada 4 pilar gagasan yang diusulkan oleh kami.
yang temanya adalah mendukung perempuan di setiap peran, karena perempuan memiliki pilihan-pilihan dia akan berperan di mana. Yang pertama tentu adalah bagaimana menghadirkan rasa aman bagi perempuan. Karena perempuan itu bukan satu golongan, mereka punya banyak peran, maka negara hadir harus pada setiap peran yang dipilih oleh perempuan. Jadi kami melihat bahwa rasa aman bagi perempuan ini harusnya diberikan dalam bentuk dukungan bagi perempuan berkarya melalui perannya masing-masing. Tapi tentu kalau dia mau berkarya, dia harus memiliki rasa aman. Kedua, menjamin kesetaraan kesempatan bagi perempuan. Perempuan punya kesempatan yang sama untuk mengeksplorasi kemampuan dirinya dan menggali potensinya dan menduduki posisi-posisi yang memang layak bagi kompetensinya. Kemudian memuliakan peran ibu dan mendorong peran ayah, karena ketika kita bicara tentang pengasuhan bukan jadi kewajiban ibu saja, melainkan harus bersama-sama. Nanti kami akan sampaikan program-program apa yang akan juga disampaikan. Kemudian meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menjadi penggerak lingkungan masyarakat. Kita tahu banyak ibu-ibu, perempuan-perempuan yang bergerak di masyarakat tapi lagi-lagi tidak tercatat. Padahal sesungguhnya mereka adalah penggerak di masyarakat dan mereka membantu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lanjut, di pilar pertama kita menghadirkan rasa aman bagi perempuan, termasuk anak dan remaja perempuan, dengan intervensi yang kita upayakan end to end, sejak pencegahan, respons sampai rehabilitasi. Pencegahan kekerasannya memastikan ruang aman dengan pembangunan infrastruktur yang peka terhadap kebutuhan perempuan. Ada perempuan-perempuan yang mereka harus bekerja hingga malam, hingga larut malam. Jika kemudian jalan yang ditempuh itu tidak aman bagi mereka, tentu ada hal-hal yang harus dicermati. Di antaranya adalah bagaimana kita memastikan jalanan aman dengan tingkat keterangan yang cukup. Kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat terkait tentang bagaimana harusnya lingkungan memberikan rasa aman kepada perempuan. Respon cepat dan tanggap terhadap kekerasan dengan kemudahan akses untuk melapor dan penindakan tegas oleh aparat berwenang. Layanan krisis terintegrasi seperti rumah aman, layanan kesehatan dan psikologi serta bantuan hukum hingga korban bisa kembali pulih. Lanjut, kami ingin menceritakan sedikit apa yang sudah pernah dilakukan oleh Pak Anies Baswedan ketika menjadi gubernur di Jakarta terkait dengan zero tolerance atas kekerasan seksual, tercermin dari upaya yang end to end tadi disebutkan. Adanya respon cepat tanggap, kemudian terutama di sarana publik, di perguruan tinggi, juga di kalangan ASN, bahkan ada yang sudah diberhentikan oleh beliau pada saat itu karena ada kasus. Kemudian rekam jejak pemulihan korbannya juga harus secara komprehensif, karena dia harus ada dukungan psikologis yang sampai saat ini memang dukungan psikologis belum menjadi bagian yang teranggarkan di dalam APBN kita, tapi ini harus, dan ini sudah dilakukan. Lanjut, berikutnya pilar kedua, negara menjamin setiap perempuan memiliki kesempatan yang sama. Kesempatan yang sama, boleh lanjut Mas? Untuk pendidikan setinggi-tingginya. Kanda, Yunda, dan Adinda sekalian, sangat disayangkan di Indonesia rata-rata lama bersekolah baru 8,6 tahun, belum lulus SMP. Sementara kita berharap perempuan-perempuan kita akan maju. Karenanya memang perlu dipastikan bahwa mereka keseluruhan ini harusnya bisa mendapatkan bantuan, memastikan mereka tidak berhenti dari pendidikannya, dan ditambah dilanjutkan dengan tambahan bantuan pendidikan di akhir jenjang. Karena kami mendapati bahwa sesungguhnya berhentinya sekolah anak-anak itu sebagian besar memang karena ekonomi. Tetapi problem berikutnya adalah karena perkawinan anak. Artinya ketika kemudian kita memberikan bantuan, memaksa mereka untuk melanjutkan pendidikan, mudah-mudahan itu bisa menurunkan angka perkawinan anak yang lebih cepat sekali dilakukan karena itu putus sekolahnya, atau justru perkawinan anaknya yang menyebabkan putus sekolahnya. Kemudian fasilitasi bagi perempuan untuk memimpin di instansi atau lembaga pemerintahan. Perempuan banyak memiliki pilihan untuk menjadi ibu rumah tangga dan juga berkarir. Karenanya perlu diberikan peluang, kesempatan bagi mereka untuk bisa mendapatkan upaya pengembangan karir yang tidak akan membenturkan peran yang mereka pilih itu. Karenanya diantaranya kita mengusulkan untuk ada sistem flexible working arrangement sebagai bagian dari memahami kondisi perempuan. Bentuk pelatihannya juga disesuaikan dengan kebutuhan perempuan.
Tapi memastikan bahwa mereka memiliki standar kompetensi yang juga sangat baik dan mereka akan bisa bersaing dengan laki-laki, tapi juga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelatihan tersebut. Kemudian kita juga mendorong partisipasi perempuan di politik. Tentu ini menjadi komitmen semua saya rasa, karena kita berharap bukan hanya 30% sebagai calon legislatif, tetapi 30% di parlemen. Dan ini merupakan harapan kita semua untuk bisa, dan alhamdulillah PKS menjadi bagian yang konsisten untuk mendapatkan kuota perempuan, untuk keterwakilan perempuan 30% di DPR, di semua dapil di DPR RI. Yang berikutnya, memuliakan peran ibu dan mendorong peran ayah. Di slide berikutnya, bagaimana kita memastikan kesehatan ibu dan anak, penguatan peran posyandu menjadi bagian yang sangat penting, pemenuhan gizi ibu dan anak juga, dan ibu hamil serta anak usia 0-8 tahun juga menjadi penting. Tadi kita pahami bersama bahwa stunting ini persoalannya bukan sehari 2 hari, tapi stunting ini adalah bagian yang harus kita mulai sejak dini. Dan kemudian mendorong peran orang tua dalam pengasuhan cuti untuk ibu hamil dan melahirkan, serta menghadirkan cuti bagi ayah untuk melahirkan. Meskipun sebetulnya sekarang ini sudah ada cuti 3 hari untuk keadaan tertentu yang bisa diambil oleh seorang laki-laki, tetapi belum ada yang dipastikan secara firm untuk mendampingi ibu yang melahirkan dengan cuti yang secara khusus. Kemudian membantu memfasilitasi ibu pekerja. Ibu pekerja sebagaimana pilihannya tadi, kita memikirkan bagaimana bisa menghadirkan daycare yang terjangkau, menghadirkan ruang laktasi di tempat umum, serta memberikan tambahan untuk kepala keluarga perempuan. Dan ini menjadi bagian yang penting bagi kita untuk memastikan bahwa perempuan tetap bisa berkontribusi di masyarakat, bisa menjalani kehidupannya dengan baik dengan dukungan dari negara. Selanjutnya kami juga ingin memberikan gambaran yang sudah dilakukan di rekam jejak Jakarta. Di slide berikutnya adalah bahwa penyediaan makanan tambahan untuk anak sekolah sudah dilakukan, dibiayai oleh pemerintah bekerja sama dengan komite sekolah. Juga kemudian di slide berikutnya kita melihat bahwa ada peningkatan kesejahteraan keluarga dan penggerak lingkungan. Ini bagian yang terakhir, bahwa peningkatan kesejahteraan keluarga, penggerakan lingkungan ini dilakukan oleh para perempuan di masyarakat dan juga tentunya bekerja sama dengan para aktivis-aktivis di lingkungan mereka. Pertama, perlindungan bagi pekerja perempuan. Kita tidak bisa menutup mata bahwa sebagian besar perempuan bekerja di sektor informal. Karenanya juga perlu didorong agar ada sistem pengupahan yang adil dan non-diskriminatif, serta mendorong pengesahan rancangan undang-undang pekerja rumah tangga, dan kita memastikan bahwa perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dimulai dari sebelum keberangkatan, sehingga ada edukasi dan perlindungan bagi mereka sejak sebelum keberangkatan, sebelum penandatanganan kontrak. Meningkatkan peran pemberdayaan kesejahteraan keluarga PKK, termasuk kader dasar Wisma dan kader kesehatannya, memberdayakan wirausaha perempuan di berbagai daerah. Kita melihat bahwa bab yang wirausaha perempuan ini, upskilling pekerja mikro, kecil dan informal menjadi bagian yang penting. Kemudian akses kredit inklusif bagi perempuan untuk mengakses permodalan bagi perempuan, karena secara umum perempuan sulit mendapatkan akses permodalannya. Di slide berikutnya, perlibatan perempuan dalam kader dasar Wisma telah dilakukan di Jakarta dengan pendataan keluarga, sehingga kemudian dinamika perubahannya dalam keluarga itu bisa diikuti dan itu bisa diantisipasi bantuan yang bisa dilakukan. Slide berikutnya menjelaskan tentang program Jakpreneur yang 65% anggotanya adalah perempuan dan dilakukan pendampingan. Titik tekannya dari upaya ini adalah pendampingan. Tadi Mbak Yani sampaikan ada perempuan yang memilih untuk bergerak di UMKM, tentu mereka perlu untuk didampingi.